Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan perkuliahan pada minggu ini, yaitu kita akan melanjutkan sedikit masalah kita akan bahas, yaitu suatu rangkaian fase log loop atau PLL. Sebelum kita lanjutkan, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Anda semuanya dan beserta keluarga selalu keadaan sehat walafiat. Baik, kita lanjutkan. Di mana fase log loop atau PLL itu merupakan salah satu rangkaian di mana terdalamnya terdapat itu beberapa rangkaian. Itu antara lain nanti ada suatu rangkaian voltage controlled oscillator disebut dengan VCO, atau di sini adalah oscillator yang terkendali dengan tegangan. Kemudian dalamnya lagi nanti ada rangkaian fase detektor atau fase komparator, dan diiringi dengan adanya penguat amplifier, dan kita pasang suatu filter, yaitu filter low pass. Dan kalian juga bisa kita gunakan untuk programmable counter atau frekuensi divider atau pembagi frekuensi. Jadi selain dari itu, kebanyakan PLL ini bisa kita gunakan juga dalamnya untuk rangkaian untuk frekuensi divider. Nah, penggunaannya secara umum banyak digunakan. Penerapannya atau aplikasi rangkaian PLL ini itu adalah sebagai rangkaian demodulator. Rangkaian modulasi FSK, kemudian rangkaian frekuensi multiplication atau pengalih frekuensi, dan bisa juga digunakan untuk rangkaian frekuensi sintesis atau sintesis frekuensi. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas, kita coba kaji dulu itu rangkaian atau blok dasar dari prinsip kerja dari suatu rangkaian dasar dari PLL. Di mana prinsip dasar operasi PLL itu dapat dijelaskan dengan menggunakan suatu blok diagram dasar, itu pada gambar 11. Di sini kita lihat. Dan ini gambar 11, berarti ada berapa blok diagram yang kita sebut tadi? Berarti dia nanti ada dalam terdapat suatu rangkaian detektor fasa, ada low pass filter dan penguat, adanya VCO voltage control oscillator, dan adanya umpan balik ke rangkaian detektor fasa. Nah, jika loop tersebut jika loop tersebut di sini kita loop ya, keadaan terkunci locks ya. Keadaan terkunci dia, maka frekuensi sinyal input berarti sini informasi ini akan sama nanti hasilnya dengan frekuensi output. Frekuensi input pada detektor fasa sama dengan frekuensi output itu pada F0 dari keluaran dari VCO. Seperti di sini frekuensi input sama dengan frekuensi output. Dan perbedaan fasa relatif kedua sinyal itu disebut juga adalah nanti perbedaan fasanya theta 1 dikurang theta 0. Jadi theta pada sinyal input, theta pada sinyal output. Nah, ini ditentukan oleh karakteristik detektor fasa dan oleh deviasi frekuensi I. Dari I itu adalah free running frekuensi atau disingkat dengan oleh deviasi frekuensi I dari fungsi running frekuensi disingkat dengan FR. Nah, di mana di sini VCO kita tetapkan di sini dengan mengatur nanti adalah berapa tegangan VDD sama dengan 0, kita atur di sini. Nah, jika ada selisih itu antara deviasi frekuensi sinyal input FI dengan frekuensi running tadi, maka diperlukan tegangan mengatur terhadap VCO. Kenapa? Nah, agar tegangan output detektor fasa akan menjadi 0. Berarti di sini fase VCO theta 0 ini nanti secara otomatis dia akan mengatur dirinya sendiri untuk menghasilkan perbedaan fasa theta D ini
akan menghasilkan nanti theta 1 dikurang sama theta 0. Jadi theta D sama dengan theta 1 dikurang theta 0. Nah, ini akan menghasilkan berapa tegangan outputnya nanti adalah bernilai 0 dari detektor fasanya. Nah, jika frekuensi input berubah sehingga nanti tegangan frekuensi input nilai tidak akan sama dengan nilai tegangan free running tadi, PR tadi. Maka di sini akan terjadi fase theta D harus berubah cukup besar. Nah, supaya nanti agar kita menghasilkan tegangan VD itu akan menggeser frekuensi VCO ke frekuensi output akan sama dengan frekuensi input. Nah, ini salah satu konsep kerjanya secara dasar. Nah, bagaimana suatu pembagi frekuensi yang kita pilih sebagai kita gunakan pada rangkaian PLL tadi? Nah, dapat kita sisipkan di sini pada loop tersebut di antara titik A dan titik B. Sini pada gambar 11 ini. Pada gambar 11 ya, ini kita sisipkan. Nah, jika rasio pembagi N di sini pada gambar gambar 12 ya. Lihat pada gambar 12. Ya. Nah, rasio pembagi N sini kita bagi suatu disisipkan antara umpan balik di sini itu rangkaian pembagi frekuensi programmable divider. Nanti ada pembagi N. Maka frekuensi VCO itu adalah akan sama dengan N dikali frekuensi input. Nah, tetapi tegangan yang diumpan balikan ke detektor fasa mempunyai frekuensi tetap sebesar Fi. Berarti di sini hal ini berarti maka VCO bisa membangkitkan suatu kelipatan dari frekuensi input dengan fase yang tepat di antara kedua ujung tegangan itu pada titik A dan titik B tadi. Kemudian kita lanjutkan di sini. Nah, itu kita coba menganalisa itu masalah synthesizer frekuensi. Nah, jika kita membutuhkan suatu sumber sinyal yang stabil di sini, biasanya kita menggunakan oscillator kristal. Jadi kalau kita menggunakan kristal berarti sinyal inputnya itu akan stabil langsung masuk ke VCO. Nah, kalau tidak stabil nanti berarti frekuensi input ini akan tidak stabil dengan kita sesuaikan dengan frekuensi output nantinya. Jadi menggunakan kristal dan menggunakan mixer nanti. Nah, untuk membangkitkan banyak frekuensi sinyal dengan cara ini, kita harus menyiapkan banyak kristal. Jadi kalau kita buat secara tanpa menggunakan PLL, berarti kalau kita ingin membangkit banyak frekuensi, berarti otomatis kita sini akan membutuhkan banyak kristal. Nah, jika kita menggunakan sistem PLL untuk membangkitkan sinyal, satu kristal cukup. Jadi untuk membangkitkan sinyal dengan frekuensi yang dapat berubah. Nah, ini kita sebut juga sistem synthesizer frekuensi seperti pada gambar 12 ya. Ini gambar 12 ya. Oke. Bisa kita lihat di sini. Bahwa dengan menggunakan satu kristal oscillator di sini, maka nanti kita outputnya akan menghasilkan nanti beberapa frekuensi. Dengan nanti ada pembanding N per N berarti N F1. Jadi kita tengah mengalihkan kelipatannya aja.
Maka pembagian bisa diprogram di sini, namanya programmable divider sini. Ini bisa kita program. Nah, digunakan untuk menghasilkan spare end frekuensi dari sinyal input pembagi. Nah, sinyal input KPLL itu diambil dari oscillator kristal. Itu yang keadaannya stabil. Ini sinyal inputnya kita ambil dari oscillator kristal di sini, F1. Karena jika keadaan di sini locks ya, terkunci, maka frekuensi input dan output, frekuensi output dari pembagi harus sama. Maka nanti kita bisa dapatkan di mana frekuensi output VCO akan menjadi N dikali FI. Nah, jika N dirubah-ubah, maka kita akan mendapatkan banyak pilihan frekuensi sinyal yang dengan frekuensi N kali sinyal input. Ini bisa kita lihat penerapannya kalau Anda menggunakan fungsi generator, kan tinggal kita menggunakan banyak frekuensi yang kita bisa gunakan sebagai pilihan sebagai sinyal input. Nah, ketika N dirubah, di sini akan terjadi itu beda fasa yang menghasilkan tegangan kesalahan yang akan mengatur fungsi output VCO sampai F per N itu sama dengan nilai FI. Itu makanya range frekuensi output pada VCO dan linearitas dari detektor fasa akan membatasi nilai N yang mungkin untuk tetap mengunci. Jadi di sini maka range frekuensi maksimum dan minimum dari VCO didefinisikan sebagai adalah lock rate atau daerah penguncian. Nah, bisa kalau Anda menggunakan fungsi generator, Anda pakai range 1, range misalnya 1 kilo, maka kita kunci frekuensi itu bisa sampai maksimalnya variabel nanti hanya sampai 10, berarti sampai 10 kilo maksimum, dikunci sampai 10 kHz. Mungkin Anda bisa pada suatu praktek pada rangkaian listrik menggunakan fungsi generator, kan ada rank-ranknya. Nah, rank itu yang akan mengunci berapa besar frekuensi yang kita inginkan nanti. Nah, pada synthesizer frekuensi nilai N diatur melalui programmable divider. Diatur pada pembalik di sini. Ini feeder sini berapa nilai N-nya. Dengan mengubah bilang biner yang dikembalikan pada pin-pin input rangkaian pencacah divider. Nah, salah satu masalahnya pada rangkaian pencacah standar TTL atau CMOS adalah kemampuan menghandle frekuensi di bawah sampai 50 mega. Nah, untuk frekuensi yang lebih tinggi pencacah TTL atau CMOS itu relatif lambat. Nah, hal ini yang dapat digunakan jenisnya nanti menggunakan jenis fast logic seperti ECL atau GS. Itu makanya kebanyakan kita punya function itu rata-rata hanya sampai itu nggak bisa sampai dalam gigahertz karena keterbatasan dari pencacah TTL ini. Nah, bila seandainya pembagi tidak mencukupi, itu dapat kita tambahkan prescaler, itu pembagi awal. Itu yang mempunyai bilang tetap sebagai M yang kita letakkan sebelum pembagi frekuensi di sini. Nah, ini blok diagramnya ya. Ini kita misal gambar ini gambar 11 bentar ya. Ini 11.1, ini 11.1, berarti ini 11.2. Sorry, ada kesalahan gambar. Titik 2. Ini 11.2. Ini gambar 11 ya. Nah, kita lihat pada gambar 11.3. Ini salah satu blok diagram sistem synthesizer dengan fixed scalar ya. Nah, untuk menambah prescaler ini itu ada dua metode prescaler yang sering kita gunakan. Yang pertama metode namanya fixed modulus prescaler frequency synthesizer.
Yang kedua, kita menggunakan dual modulus prescaler integer. Nah, sedangkan pada gambar 11.3 ini adalah yang fix. Berarti di awal sebelum penggambaran ini itu kita pasang prescaler dengan nilai nanti M yang tetap. Nah, fungsi dari prescaler adalah menurunkan frekuensi output ke daerah frekuensi yang dapat dijangkau oleh programmer divider. Itu dengan cara itu kita atur VCO. Kita atur di sini pembagian prescaler ini sebesar ini ya. Maka frekuensi sinyal inputnya itu harus bernilai F0 Mn dikali Fi. Nah, di sini rentang M bisa mulai dari 4 sampai 256 ya. Sesuai dengan nanti ada biner-binernya. Nah, di sini metode ini itu ada kekurangan dari metode ini. Itu adalah kenaikan minimum perubahan frekuensi output menjadi M dikali frekuensi input dan bukannya Fi. Jadi jika N naik dengan faktor 1, maka frekuensi output akan naik dengan faktor M dikali Fi, yaitu N ditambah 1 dikali MFI dikurang N dikali Fi. Nah, jika frekuensi input diturunkan dengan faktor 1 per M, nah untuk mengimbangi resolusi penurunan ini, maka PLL akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengunci di sini. Maka keterlambatan atau delay tersebut akan menimbulkan noise fase jitter yang besar di sini. Nah, di sini kita lihat pada gambar 11.4 ya. Pada gambar 11.4 itu akan memperlihatkan blok diagram frekuensi synthesizer yang memakai dua modulus. Dua modulus di sini ya. 1 dan 2. Maka kita lihat di sini bahwa pada rangkaian memakai dua modulus ini, rangkaiannya menjadi lebih rumit, tapi dapat mengatasi beberapa problem pada metode fix modulus prescaler. Nah, kalau kita lihat rangkaiannya ya cukup lebih rumit. Nanti ada pembagi M ditambah M ya. Kemudian di sini ada output di sini ada dua, kalau dua pencacah dua modulusnya. Kemudian kalau enggak sesuai lagi masuk ke sini, kalau sesuai dia langsung ke fase detektor. Pada awal pencacahan, kedua pencacah yang terprogram dimuati bilang pembagi dari input data biner dan dual modulus prescalernya diset untuk membagi faktor M ditambah 1. Nah, dimana di sini output dari prescaler akan menurunkan cacahan dari kedua pencacah terprogram secara paralel. Nah, ketika pencacah K ada pencacah K di sini, maka akan mencapai nilai 0 jika siklus M tambah 1 dikali K dari F0, dimana outputnya akan men-set dua modulus prescaler agar pembagi dengan faktor M dan bukan faktor M tambah 1. Nah, berarti kita akan outputnya kita set output di sini akan men-set dua modulus prescaler agar membagi dengan faktor M dan bukan M ditambah 1. Nah, pencacah N ini juga menghitung mundur sampai 0 dengan kita asumsikan bahwa N lebih besar dari K. Nah, ketika pencacahan N mencapai 0, maka pencacah N dan K direset ke nilai yang diinginkan dan prescaler direset ke M tambah 1. Jadi pencacah N akan mencapai nilai 0 setelah siklus K
ditambah M tambah 1 tambah buka kurung N kurang K dikali M dari frekuensi outputnya. Maka di sini kita hasilkan nanti berapa frekuensi inputnya. Bisa kita gunakan rumus ini, maka kita hasilkan nanti berapa frekuensi outputnya, yaitu Fi dikali Mn ditambah K. Nah, karena nilai N dan K dapat kita pilih ya, maka setiap bilang bulat atau integer dapat memenuhi M dikali N ditambah K. Oleh karena itu frekuensi output dapat berubah dengan kenaikan minimum dari nilai frekuensi input. Sehingga demikian kekurangan dari fix menulus periklan dapat dieliminasi. Nah, cara lain untuk mengatasi kelemahan TTL CMOS itu adalah dengan menggunakan metode mixer. Jadi pada gambar ini 11.5 itu kita menggunakan metode mixer. Nanti ini mixer ya. Berarti nanti output VCO sini itu akan masuk ke mixer, nanti akan kembali dari ke sana masuk ke mixer, maka selisih di sini akan masuk ke LPF. Kemudian rangkaian ketiga kita menggunakan nanti analisis linear, bagaimana kita menganalisa linear parallel. Nah, penjelasan PLL secara matematis berikut ini hanya bisa diterapkan bila PLL dan keadaan terkunci. Nah, tapi penjelasan ini itu akan sangat membantu menunjukkan karakteristik dari tiap-tiap komponen loop dan menunjukkan fungsi transfer loop dari banyak komponen tersebut. Nah, simbol-simbol yang digunakan pada gambar sebelah sini kita lihat di sini. Ini blok diagramnya. Berarti ada sinyal input, nanti sinyal input ini berarti ada tegang input, ada fungsi input, ada sudut input. Nah, pada detektor fasa itu ada nilai K-nya KD. Maka keluaran dari detektor fasa KD itu adalah akan melakukan nanti nilai V0, kemudian frekuensi input plus minus jadi frekuensi output. Dan di filter akan bernilai nanti ada transfer functionnya itu Vs ya. Nah, di filternya nanti akan mengeluarkan nanti itu upper, itu Fi dikurang F0. Nah, hasil keluaran ini akan dikeluarkan menggunakan konstanta Ka. Maka di sini kalau penguatan akan keluar tegangan VD-nya yang akan masuk ke VCO. Di mana VCO nanti ada konstanta KO-nya. Dan sinyal output ini akan kembali ke input jika dia tidak sama, frekuensi input dengan output tidak sama, dia akan loop. Loop di sini apa tegangan di loopnya ada tegangan output, ada F0 dan θ 0. Di sini. Nah, kita analisa pertama, kita coba membahas fungsi detektor fasa. Detektor fasa itu pada keadaan loop terkunci, output dari detektor fasa itu adalah suatu tegang DC yang sebanding dengan perbedaan fasa, yaitu VD sama dengan θ1 dikurang θ0. Nah, jika frekuensi input sama dengan frekuensi running VCO FR, maka tegangan pengatur VD ke VCO di sini itu harus bernilai 0. Oleh karena itu VE harus nilainya 0. Berarti tegangan VE di sini harus bernilai 0. Nah, demikian di dalam detektor fasa yang bisa digunakan itu adalah VE-nya adalah fungsi sinusoida dari triangulator untuk segitiga atau sud atau gigi gergaji. Nah, dari VD dengan VE sama dengan 0. Nah, jika tadi sama dengan pi per 2 untuk sinusoidal dan trianguler dan pi untuk jenis sud. Nah, untuk membuat suatu perbandingan langsung dengan ketiga jenis detektor ini, tepat sekali kita menggambarkan grafik VE versus penggeser sudut, sehingga VE akan sama dengan 0 untuk nilainya θd sama dengan 0, seperti pada gambar 17 ini.
Ini dia. Ini salah satu jika bentuk sebuah sinyal yang dikeluarkan masing-masing dalam ini, kita akan analisa sinus, segitiga, dan gigi gergaji. Oleh karena itu, karakteristik transfer dalam darah dari ketiga sinyal tadi itu kita untuk menyatakan dalam bentuk tegang output maksimal bisa kita buat persamaannya, di mana untuk sinus VE itu bernilai A sin theta E. Untuk segitiga VE nya bernilai 2pi dikali A dikali theta E. Untuk segitiga, untuk gigi gergaji nilai VE nya seper pi A dikali theta E. Nah, untuk perhitungan uji kerja loop ya, maka penguat dari masing-masing komponen loop harus diketahui. Berapa A-nya ya, berapa theta E-nya itu harus kita ketahui, itu bisa menilai berapa nilai VE-nya. Nah, faktor penguatan interfasa itu dengan loop keadaan terkunci atau locks ya, umumnya ditetapkan sebagai perbandingan tegang output dengan tegangan kesalahan fasa theta E. Maka KD-nya bisa kita dengan rumus VE dikali theta E. Yang satunya V volt per radian. Nah, persamaan satu sini ya. Persamaan 31. Ini 31 sebuah di sini ya. Itu menghasilkan hubungan linear antara VE dan theta E. Nampaknya tidak terlalu cocok sini, maka dengan kita definisikan tentang faktor penguatan sebelumnya. Namun PL biasanya direncanakan untuk beroperasi dengan theta E kecil untuk meminimalisasikan kemungkinan bahwa suatu pulsa noise akan mendorong loop ke kondisi terkunci. Nah, karena itu untuk detektor fasa sinusoidal itu sin theta 0 itu tidak beringas sampai theta E, memerlukan pendekatan yang paling baik untuk dalam perhitungan unjuk kerja dari loop pada keadaan terkunci. Dan persamaan 34 di sini, persamaan 34 itu KD sama dengan VE per theta E, bisa kita gunakan bisa digunakan selama theta E nya kecil sama dengan 0,2 radian. Nah, ini penjelasannya di sini. Nah, kedua itulah yang fase detektor. Sedang bagaimana untuk filter loop. Filter loop digunakan untuk menghilangkan komponen AC. Jadi sini kalau ada komponen AC mengalir pada seluruh rangkaian itu kita hilangkan menggunakan filter. Itu dari detektor fasa yang mengandung komponen AC dan DC. Dimana filter loop itu adalah kita menggunakan rangkaian itu low pass filter. Nah, biasanya kita gunakan LPF atau low pass filter ini itu menggunakan orde yang pertama. Tetapi orde yang lebih tinggi digunakan untuk yang diinginkan untuk menekan terhadap komponen AC dari output detektor fasa. Filter low pass dan loop itu mempunyai salah satu bentuk dari yang ditunjukkan pada gambar. Ini dia, ada beberapa jenis, 11.8 ya. Jadi ada beberapa bentuk yang berdasarkan filter yang pasif, tidak ada filter yang membutuhkan mengenai penguat ya. Seperti kita lihat di sini ya. Ini filter pasif, dan ada juga filter yang menggunakan penguat op-amp, itu ada nilai K nanti kita lihat. Oke. Nah, untuk filter sederhana pada 8A, konstanta waktu to 1 dan fungsi transfer functionnya ya. Berarti di sini fungsi transfer function dari filter pada gambar A ini. Mungkin pada rangkaian listrik Anda telah diajarkan mengenai cara menghitung transfer function dari suatu rangkaian atom pada matematik ya, sudah diajarkan. Di transfer functionnya, fungsi dari to 1 ini sini itu tegang output dikali S dibagi tegang input S. Itu S nya adalah transfer functionnya diberikan oleh, maka transfer function function-nya itu spare
SC per R1 tambah per SC, atau di sini kita sederhanakan 1 tambah 1 per SCS1. Maka terpaksa untuk rangkaian filter yang ini sederhana ini itu adalah itu 1 per 1 tambah total 1 dikali S, dimana total 1 ini adalah R1 dikali C1. Ini konstanta waktunya. Nah, untuk filter Leglit pada gambar B, hubungannya bisa kita lihat di sini. Leglit ya. Berarti dia ada dua rangkaiannya paralel, berarti R2 sama C ini kita serikan. Maka kita dapatkan nanti rumus terfungsinya adalah 1 ditambah theta 2S per 1 tambah to 1 ditambah to 2S, dimana to 1 ini R1 dikali C dan to 2 R2 dikali C. Nah, untuk filter aktif karena kita menggunakan proporsional di sini, OPM K gambar C, bisa kita turunkan persamaan dari persamaan 665 dan 667 sini. Berarti persamaan persamaan berarti di sini persamaan 65 ya. Nah, ini persamaan 66. Ya. Nah, di sini kita menganggap impedansi input dari penguat sangat tinggi dan tidak ada arus yang mengalir. Maka di sini VI kita menggunakan secara loop di sini ya. Mungkin ada sini VI itu I dikali R1 ditambah VI. Maka V0-nya itu K A dikali VI. Maka berapa arusnya? Berarti VI dikurang V0 seper R1 tambah R2 tambah seper CS. Maka transfungsi untuk filter aktif ini adalah KA karena menggunakan nilai ada konstanta kemudian aktifnya KA dikali 1 tambah to 2S per 1 ditambah buka kurung di sini to 1 dikali 1 kurang KA kurung tambah to 2 dikali S. Nah, itu yang filter. Bagaimana ya? Itu yang VCO sendiri. Itu adalah voltage oscillator. Apa itu VCO? Nah, VCO itu dengan kita mempunyai frekuensi running yaitu sebentar WF atau 2PF, dan pergeseran frekuensinya itu menggunakan delta W yang sebanding dengan tegang input VD seperti pada gambar 9 sini. Ini tegang VD-nya di pergeserannya ya. Bergeser tegang maka frekuensi runningnya adalah akan bergeser. Berapa frekuensi outputnya itu bisa kita dengan rumus nanti di omega 0 itu omega F tambah KO dikali VD. Omega 0 sama dengan omega F tambah delta W, dimana delta W di sini itu adalah K0 tambah VD K0 dikali VD, dimana VD adalah tegangan input VCO, karena lah faktor penguat VCO dengan satu dimensinya radian per second per volt. Nah, oleh karena itu frekuensi itu adalah turun dari fasa, maka operasi VCO dapat dipercaya dengan sebagai delta W sama dengan turun dari delta 0 per T per DT, atau disederhanakan akan menjadi K0 dikali VD. Nah, jika loop terkunci, VD adalah tegangan DC. Nah, jika loop terkunci VD adalah tegangan DC. Sedangkan jika loop tidak terkunci, VD adalah tegangan selisih antara frekuensi Fs dikurang F0. Nah, yang akan mencoba menarik VCO ke kondisi yang sinkron dengan sinyal input. Maka persamaan tersebut ditransfer ke dalam domain, maka akan menjadi sudut theta 0-nya adalah KO sama dengan VD per S.
di mana S sebagai penyebut sebagai penyebut menunjukkan bahwa VCO tidak bertindak sebagai integrator untuk kesalahan fasa. Hal ini membantu menjaga loop agar tetap terkunci pada saat adanya gangguan pada tergali. Nah, di sini itu fungsi transfer loop tertutup. Jadi pada di sini kita lihat ya. Ini ada beberapa apa ya. Nah, fungsi transfer loop tertutup di mana nanti ada theta 0s per theta s. Ini merupakan hal yang penting karena fungsi tersebut memberikan suatu ukuran respon loop terhadap perubahan fase input atau frekuensi. Nah, di mana penurunan berikut ini semua sudut dan tegangan dinyatakan secara tidak langsung oleh fungsi variabel dari fungsi kompleks S dengan contoh pada gambar 11.6. Ya. Ini 11.6 berarti yang data kita contoh di sini ya. Jadi kita adalah pada blok diagram ini 11.6. Maka tegangan input ke VCO itu akan terlihat, jadi VD sama dengan V0 dikali transfunction dari KA. VD sama dengan V0 dikali VS KA. Di persamaan di atas tadi VE adalah kali theta 0. Di sini kita anggap di sini delta E nya adalah theta 1, theta E nya adalah theta 1 dikurang theta 0. Maka persamaan 62 613 613 sampai ya 13 yang 11 ini di atas ya, ini yang 11 dianggap bahwa karakteristik filter loop pada DC mempunyai terfungsi F0 dengan 1. Maka perubahan loop DC di mana KV bisa didefinisikan sebagai rumus, itu KV itu adalah KD dikali KA kali K0. Apa KV? Kita lihat sini, KV itu adalah di sini pada gambar 11.6. Di sini akan muncul di sini adalah nilai outputnya itu pada berarti KD tadi ya, kita lihat ya. Kita akan dapatkan berapa nih dari gambar 11 kita dapat rumus berapa KD KV itu KD dikali KA dikali K0, atau kita sederhanakan sama dengan delta W per theta E. Nah, kita gabung beberapa persamaan tadi dan 13 16 6, maka kita akan menghasilkan nanti theta 0 nya adalah KO dikali delta E dikali VD per S. Nah, karena fungsi transfer loop terbuka, maka kita definisikan TS nya fungsi adalah theta 0 sama dengan theta E atau KV VS per S. Dengan menggunakan persamaan 613 sampai 617, maka fungsi transfer loop tertutup sebagai berikut. Itu AS ya, ini fungsinya sampai akan didapatkan nanti ya, ini fungsi transfer loop dari tertutup. Oke. Nah, agar akar dari satu tambah TS adalah kutu-kutu fungsi sistem. Jadi akar tersebut menentukan karakteristik transient dari loop tersebut. Nah, hal ini akan mempengaruhi kemampuan loop untuk mengikuti perubahan frekuensi dan fasa pada input dengan cepat, atau kemampuan menangkap satu sinyal dengan frekuensi FI. Itu tidak sama dengan frekuensi runningnya dengan PR. Dia mengenai terminologi fase loop ya. Sini ada beberapa istilah nanti ya untuk menggunakan untuk menggambarkan parameter PLL yang akan didefinisikan sebagai di sini. Yang harus diperhatikan pertama kali bahwa literatur yang tidak selalu sistem menggunakan istilah. Di sini adalah data terkunci log rank ya.
log rank sini pada gambar 10 ini ya, bisa kita lihat bahwa PLL akan terkunci jika frekuensi input berubah menuju sisi yang lebih rendah atau lebih tinggi dari frekuensi runningnya. Maka PLL akan menjadi tidak terkunci pada frekuensi omega 2 atau sampai omega 4. Nah, daerah frekuensi di mana PLL masih tetap keadaan terkunci disebut daerah terkunci atau lock rank. Nah, ini disebut juga whole hand rank atau tracking rank dan sinkronisasi rank. Hal ini bisa kita lihat pada keadaan log rank itu 2 delta WL sama dengan W2 dikurang W4. Di sini log ya, berarti W2 dikurang W4 nanti di sini. Kemudian whole in rank itu 2 delta WL itu W2 dikurang W0 akan sama dengan W0 sampai W4. Nah, jika sejak input FI KPL digeser secara perlahan sekali dari frekuensi free runningnya PR, maka frekuensi VCO F0 akan mengikuti jejak FI sampai ke kesalahan fasa theta E. Itu akan mendekati plus minus itu R radian. Itu dalam keadaan terkunci pada gambar 10 tadi. 10C ya, kita lihat di atas. Nah, ini tentunya dengan menganggap bahwa VCO mampu mengatasi deviasi frekuensi yang cukup besar dan penguat loop dan filter loop. Nah, tidak mendapat drive yang lebih dari overdrive. Nah, bisa ini keadaan terkunci di sini. Oke. Nah, itu lo. Nah, nanti contoh soal ini coba Anda buktikan ya. Dan Anda pelajari bagaimana untuk contoh di sini ya. Di sini ada data-datanya, tinggal Anda buktikan. Suatu PLL mempunyai VR-nya 105 dan faktor penguatnya KO 2Pi per kali 100 radian atau 100S ya. Penguat KA mempunyai KA-nya 10 digunakan pada fasa. Maka VE-nya maksimumnya adalah A akan sama 2 volt. Maka delta E-nya 2Pi per radian. Dari persamaan ini ya. Coba Anda buktikan ya, sehingga omega W ini dapatnya nanti adalah plus minus 2000 Hz. Oke, itu yang untuk masalah PLL. Mungkin lebih jelas nanti file nanti akan saya kirim ya, memakai sepada. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.